Maaf, aku tidur di sini tanpa minta izin. Aku sakit. Iya, Utami sudah mengatakannya. Sahutku kaku. Jam berapa kau berangkat besok? Jam 9 dari airport. Aku ingin mengucapkan selamat jalan. Katanya pelan. Terima kasih. Kata Utami, kontrakmu 5 tahun. Kira-kira demikian. Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Lama aku renungi wajah Astri. Tampak kurus dan pucat dibanding beberapa waktu yang lalu. Selain kepucatan itu, semuanya tetap seperti dulu. Bibirnya yang tidak diwarnai dengan lipstik tetap tampak bagus. Leher dan lengannya yang putih menjulur keluar dari baju berwarna merah yang dikenakannya. Kontras sekali. Rambutnya yang mulai menyentuh punggung beruraian di atas bantal bersarung biru muda bermotif kembang, sama dengan spraynya. Spray, sarung bantal, dan selimut itu, Denny. Ingat kok? 8 bulan yang lalu, umurku genap 25 tahun. Aku tak pernah merayakan hari ulang tahunku. Sering-sering malah lupa. Begitu juga dengan ulang tahunku yang ke-25. Seharian itu aku malahan pergi ke Solo, menyelesaikan skripsi bersama beberapa kawan. Pulang sudah jam 9 malam. Utami langsung menjabat tanganku dengan senyum simpul. Selamat tidur sayang, katanya dengan manis. Selamat tidur, tanyaku tak mengerti. Waktu itu aku belum ingat hari itu adalah hari ulang tahunku. Ingat pun, ucapan itu memang janggal, tidak tepat. Ini kan hari ulang tahun kakak. Oh ya? Aku garuk-garuk kepala. Barangkali juga. Tapi kenapa selamat tidur? Sudahlah, pokoknya mandi dulu. Aku sudah kelaparan menunggu kakak untuk makan bersama. Dengan memendam sebongkah rasa penasaran, aku masuk kamar. Di atas tempat tidurku terletak 2 buah hadiah. Ada juga yang ingat hari ulang tahunku rupanya. Keinginanku untuk mengetahui isi hadiah itu mengalahkan gatal-gatal, lapar, dan penat yang menggigit seluruh tubuh. Kubuka bungkusan yang kecil lebih dulu. Dari dalamnya, ku keluarkan sebuah pulpen yang indah keemasan dengan ucapan selamat dari Utami. Kukira gadis cantik mana. Gak taunya Utami. Begitupun aku berterima kasih. Bungkusan kedua menyusul mendapat giliran dibuka. Berdebar-debar juga aku membuka dus besar itu. Dan, hai, sehelai selimut tebal berwarna abu-abu lembut, sehelai spray biru muda bermotif kembang, dan 2 buah sarung bantal dengan corak yang sama. Semuanya dengan namaku tersulam pada tiap pojoknya. Sehelai kartu ucapan jatuh ketika aku membentangkan spray itu. Cepat kupungut
dan kubawa ke depan mata. Selamat ulang tahun sayang. Semoga tidurmu selalu nyenyak dan damai. Astri. Kutimang-timang kartu ucapan itu dengan hati entah berwarna apa. Terharu. Sebuah hadiah yang benar-benar manis, menyentuh dan akrab. Alangkah lembutnya kasih sayang yang meresap dalam hadiah ini. Hadiah dari Astri ini. Selamat tidur sayang. Aku menoleh. Utami melongokkan kepalanya dari celah-celah pintu. Tersenyum nakal. Cepat ku tarik tangannya. Ku suruh memasang spray itu di atas tempat tidurku. Pas sekali. Benar-benar indah. Rimpelnya yang besar-besar menjuntai sampai ke lantai, membuat tempat tidurku tampak begitu empuk dan damai. Dan malam itu, segala kepenatanku benar-benar hilang ketika aku baringkan tubuhku di bawah selimut hangat Astri. Belakangan Utami cerita, sebulan sebelum hari ulang tahunku, Astri menanyakan padanya ukuran tempat tidurku dan jumlah bantalku. Spray itu dijahit sendiri oleh Astri. Dari situlah Utami tahu lebih dulu apa isi hadiah Astri. Sekarang, di atas bantal yang biasa kutiduri itu, kepala Astri tergolek. Spray biru muda bermotif kembang itu mengalasi tubuhnya dengan lembut. Dan selimut abu-abuku menghangatkan separuh tubuhnya bagian bawah. Berbagai perasaan bertarung dalam diriku. Dulu, pada malam-malam yang hening, ketika hatiku diliputi sentimentalitas yang pekat, seringkali aku menghayalkan Astri ada di sampingku. Ku benamkan ke dadaku, ku belai pipinya. Ku tatap Astri dengan sedih. 1, 2, 5, 10. Belasan pisau tajam terasa bersama-sama mengorek tubuhku, merobek-robeknya. Bulu mata Astri bergerak-gerak. Lalu pelan-pelan kelopak matanya membuka. Bola matanya yang hitam jernih jatuh pada mataku, memandang berkeliling, dan kembali mengarah lurus ke wajahku. Astri tidak mendesahkan namaku, kemudian memelukku sambil menangis seperti yang kuduga semula. Dia hanya memandangku, memandang saja. Sekali lagi matanya berkeliling ke seputar kamar, lewat pada celana dan jaket yang bergelantungan di kapstok, sepatu yang jungkir balik di samping lemari pakaian, meja tulis yang penuh berserak buku-buku, raket, gitar, dan senapan angin yang berjejer di dinding, dan entah apa lagi yang tertangkap oleh matanya. "Ini kamarmu?" tanyanya pelan. "Ya," aku mengangguk. Sekian lama berpacaran, Astri jarang ke rumahku. Apalagi masuk kamarku. Belum pernah. Jadi pertanyaannya itu wajar. Tanpa sadar mataku menatap spray dan selimut abu-abu itu. Astri mengikuti pandanganku. Tiba-tiba matanya terpejam. Kutatap Astri dengan khawatir. Pingsankah dia? Namun Astri tidak pingsan. Beberapa saat kemudian matanya terbuka lagi, menatapku. "Kau tahu apa yang baru saja kupikirkan?" tanyanya. Aku menggeleng. "Apa?" tanyaku. Astri tersenyum, tidak menjawab pertanyaanku.
Maaf, aku tidur di sini tanpa minta izin. Aku sakit, katanya mengalihkan perhatian. Iya, Utami sudah mengatakannya. Sahutku kaku. Jam berapa kau berangkat besok? Jam 9 dari airport. Astri menatapku lagi. Aku ingin mengucapkan selamat jalan, katanya pelan. Terima kasih. Kata Utami, kontrakmu 5 tahun. Kira-kira demikian. Astri mengalihkan pandangannya ke senapan angin yang tergantung tepat di depannya. Aku mengalihkan mataku ke tumpukan buku di atas meja tulis yang miring hampir roboh. Lama kami saling berdiam diri. Aku baru menatap Astri kembali ketika dia memanggilku. Tolong bantu aku bangun, Denny. Aku mau pulang. Astri mengulurkan tangannya. Aku beranjak ke dekat tubuhnya. Ku pegang lengan Astri dan ku bantu dia bangun. Astri duduk di tempat tidur. Dalam jarak kurang dari sejangkauan tangan itu, kami bertatapan lagi. Mata hitam yang indah itu berkilat-kilat, tertutup oleh selapis air bening. Kok kejam, Denny? Kata Astri tersendat. Ya, Utami sudah mengatakannya tadi. Kau merampas segalanya dariku. Sambung Astri makin sendat. Apa Astri? Merampas segalanya? Ya Tuhan, aku tak pernah berbuat lebih dari memeluk dan menciumnya. Bagaimana Astri bisa berkata demikian? Denny, Astri terisak. Kau pikir untuk apa aku datang ke sini? Melawan sakit. Malam-malam menunggu kau pulang. Seperti gadis yang tidak punya malu. Dan kau membisu saja, seperti tidak pernah mengenalku. Astri terseduh. Aku seperti patung saja memandangnya. Tampak Astri berusaha keras menahan tangisnya. Diusapnya air matanya dan bergerak turun dari tempat tidur. Kupandangi dia melangkah lambat-lambat menuju pintu. Ketika tangannya bergerak memutar handle, aku tersentak. Kesadaran yang sejak tadi melayang-layang dari diriku sekonyong-konyong kembali. Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi yang memukau. Astri, panggilku. Dengan beberapa lompatan, aku mencapai Astri yang masih memegangi handle pintu. Kupegang kedua belah bahunya dari belakang. Hidungku hampir-hampir menyentuh rambutnya ketika aku berbisik pelan. Kau mau menunggu setahun lagi, Astri? Beberapa lama, Astri diam. Menunggu apa? Tanyanya kemudian dengan suara sumbang. Ku remas bahunya dengan lembut. Aku akan mencari rumah yang baik untuk kita tempati bersama. Perlahan-lahan, Astri melepaskan diri dariku. Diputarnya tubuhnya, berhadap-hadapan denganku. Matanya yang sayu bertemu dengan mataku yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kata Utami, kontrak kerjamu 5 tahun. Katanya pelan. Hanya 3 bulan. Tetapi kalau mau, 10 tahun pun aku boleh tidak pulang. Astri menghela napas. Alangkah mahalnya engkau, Denny. Desahnya. Mahal?
Aku mengangkat alis. Aku harus melepaskan segala milikku untuk menebusmu. Mula-mula kau mengambil hatiku, kemudian harga diriku, penghargaan pada diri sendiri. Kau pikir aku masih punya harga diri? Masih punya muka di depanmu setelah mengemis cinta seperti ini? Astri terisak. Dipalingkan wajahnya, menyandar ke pintu. Astri, desisku terharu. Ku benamkan tubuh Astri ke dadaku. Rambutnya yang terurai menyapu-nyapu hidung dan pipiku lembut. Inikah yang dimaksud pengorbanan Astri yang sangat besar? Harga diri. Ya. Jadi apakah seorang manusia bila dia tidak punya harga diri lagi? Ku dekap Astri makin erat. Ku kecupi rambutnya berulang-ulang. Astri makin terseduh. Kau merampas segalanya dariku. Cintaku. Harga diriku. Desisnya di dadaku. Ku angkat wajah Astri dengan kedua belah tangan. Ku hunjamkan pandanganku pada matanya yang berlinangan. Kau pikir harga diriku masih tersisa setelah 2 kali kau tolak? Kau pikir aku merencanakan pelarian selama 5 tahun ini kalau bukan karena kau, Astri? Astri tidak menjawab. Pelan-pelan ku tempelkan pipiku ke pipinya. Kau tidak perlu merasa kehilangan harga diri, Astri. Tidak juga aku. Keadaan kita sama saja. Perasaan kita tidak sedikit pun berbeda. Bisikku di telinganya. Ya, desis Astri. Kami belum sempat melepaskan pelukan ketika terdengar ribut-ribut di luar. Menyusul ketokan beruntun pada pintu kamarku. Astri? Astri? Terdengar suara seorang wanita dari luar. Kami berpandangan. Ibu, kataku pelan. Ya, Astri mengangguk. Ku kecup kening Astri sebelum melepaskannya dan pelan-pelan membuka pintu. Mataku terbeliak melihat Ibu Astri, ayahnya, dan 2 orang perawat berseragam putih-putih berkerumun di depan pintu. Astri? Ibu Astri serta-merta menarik lengan anaknya. Kau membuat ibu hampir mati kebingungan. Kenapa kau lari dari rumah sakit? Kau kan tahu dokter melarangmu bangun dari tempat tidur. Ratap Ibu Astri sambil membelai kepala putri tunggalnya. Lari dari rumah sakit. Ya Allah. Jadi gadis kecil yang sejak tadi berkurung di kamarku ini buronan 2 orang perawat yang kini mengundurkan diri dengan saling melempar senyum itu. Terlalu. Jam 7 tadi, perawat dari rumah sakit datang ke rumah. Menanyakan apa kau sudah sampai di rumah. Sudah tentu ibu kaget sekali. Tadi sore saja ibu masih menunggui kau berbaring tidak bergerak-gerak di tempat tidur. Menyuapi kau makan bubur halus. Ibu berkeliling ke rumah kawan-kawanmu. Tidak ada yang tahu. Baru kemudian ingat ke sini. Tadi Astri pingsan di sini, Bu. Sambung Utami di balik punggung ayah Astri. Pingsan? Mata Ibu Astri membelalak selebar-lebarnya. Aku tidak bermaksud lari kok, Bu. Cuma ingin mengucapkan selamat jalan pada Mas Denny. Sahut Astri dengan kalemnya. Selamat jalan,
Mau kemana, Denny? Ibu Astri menoleh kepadaku. Perhatian orang-orang pun sekarang tumpah pada diriku yang seorang ini. Ke Jambi, Bu, proyek transmigran. Sahutku tersipu-sipu, risih dihunjam oleh pandangan sekian pasang mata. Ibu Astri mengangguk-angguk. Berapa lama? Sekarang ayah Astri yang bertanya. 3 bulan, Pak. Katamu 5 tahun, seru Utami membelalak. Kutatap Utami dengan pandangan minta maaf. Tidak, 3 bulan. Utami menggeleng-geleng. Coba Astri tidak datang. Barangkali 10 tahun kakak tidak pulang, gerutunya. Senyum bertebaran di mana-mana. Tanpa sengaja mataku singgah pada wajah Ibu Astri. Wanita baya itu tersenyum, menatapku dengan matanya yang lembut dan bijaksana. Mau rasanya aku mencium tangan tua itu dan menyampaikan ribuan terima kasihku. Tetapi karena di situ banyak orang yang tidak tahu menahu persoalannya, aku takut tindakanku itu akan menimbulkan tanda tanya yang mengganggu. Sudahlah, Ibu mengerti semuanya. Sekarang kau harus kembali ke rumah sakit, Astri. Siap-siap dimarahi dokter kalau ternyata tipusmu tambah parah, kata Ibu Astri. Astaga, jadi gadis kecilku ini kena tipes. Kukira ia hanya main sandiwara saja dengan sakitnya tadi. Maaf deh, Tri. Besok saja kembali ke rumah sakit, Bu. Aku ingin mengantar Mas Denny ke airport besok pagi, sahut Astri. Tapi Ibu Astri kebingungan. Sudahlah, Tri, kataku cepat-cepat. Tidak usah mengantar aku sampai airport. Aku sudah sangat berterima kasih kau antar sampai di sini. Kesehatanmu lebih penting. Turutilah, kata Ibu. Astri mengangguk. Nah, begitu, kata Ibu Astri dengan lega. 3 bulan bukan apa-apa dibanding 3 tahun, Tri, sambung Utami. Ya, Utami harus menunggu 3 tahun lagi untuk dapat bertemu dengan Rizal. Sebab Rizal ternyata tidak diizinkan pulang. Mana boleh belajar dengan dibiayai negara, bolak-balik berlibur menengok istri. Sudah jam 9, kata ayah Astri sambil menengok jam tangannya. Kasihan para perawat itu. Mereka punya tugas di rumah sakit. Ya. Ibu Astri cepat-cepat mengangguk. Astri, Ibu bawa dulu Denny. Aku tertawa mendengar kalimat Ibu Astri. Memangnya Astri milik siapa? Kok minta izin padaku? Ayah Astri agaknya berpikiran sama denganku, sebab terdengar tawanya bersaing dengan tawaku. Ibu Astri terbatuk-batuk kecil. Rupanya beliau sengaja mengucapkan kalimat itu. Lampu hitam, saking hijaunya, untukku. Ayah Astri mengulurkan tangannya, menjabat tanganku. Buru-buru kusambut. Selamat jalan, Denny. Semoga berhasil, katanya. Terima kasih, Pak. Mohon doa restu Bapak, sahutku khidmat. Ya. Ibu Astri memegang lenganku. Hati-hati, Denny. Lekas datang ke rumah kalau sudah pulang, ya. Tidak usah diminta, Bu, sahutku. Tawa berderai di mana-mana. Utami paling keras. Tinggal Astri yang belum melepasku. Di depan ayah bundanya, gadis kecilku itu jadi seperti kelinci yang malu-malu.
pelan-pelan diulurkannya tangannya. "Selamat jalan, Mas Denny," katanya seolah takut didengar orang lain. Hampir meledak tawaku mendengar sebutan Mas itu. Kuingat, sudah 3 kali sejak kedatangan ayah bundanya, Astri menyebutku Mas Denny. Tapi baru sekarang perhatianku terkait. Soalnya, tadi suasana masih dikuasai oleh pelarian Astri. "Terima kasih. Turuti perintah dokter dengan patuh, ya. Kau harus sudah sehat kalau aku pulang," kataku. "Jangan khawatir, Tri. Dirimu bujang, cuma ada monyet dan belukar kok," Utami menggoda gadis kecilku. Aku dan Utami mengantar kelima orang itu sampai pinggir jalan. Kubuka pintu Datsun kuning itu untuk Astri. Astri duduk di belakang bersama kedua perawat dari rumah sakit Panti Rapih itu. Sementara ibu Astri duduk di samping ayah Astri di depan. Lambaian tanganku baru berhenti setelah mobil itu lenyap di tikungan. "Apa yang kakak rasakan sekarang?" tanya Utami ketika kami menapaki halaman menuju rumah. "Ingin melompat setinggi-tingginya," sahutku singkat. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.